Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Dan untuk mata kuliah manajemen merek ini kita melanjutkan konsep yang salah satu yang menarik juga terkait dengan brand trust. Apa itu brand trust? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di materi-materi sebelumnya, yang namanya brand itu harus mampu menciptakan kepercayaan konsumen terhadapnya. Jadi kalau misalnya konsumen itu sudah percaya terhadap brand tersebut untuk produk yang dia konsumsi, untuk jasa pelayanan yang dia gunakan, maka otomatis konsumen pun juga akan puas dengan hasil kinerja dari brand tersebut. Kalau sudah puas, otomatis juga brand akan loyal terhadap brand tersebut. Nah, kalau menurut definisi yang ada di slide, yang namanya brand trust itu kepercayaan pelanggan terhadap merek seperti yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya. Persepsi pelanggan atau konsumen untuk mempercayai kemampuan merek atau brand reliability. Berdasarkan pengalaman ketika konsumen itu melakukan konsumsi, transaksi, ataupun bentuk interaksi lain terhadap merek sehingga merek tersebut atau brand tersebut mampu memenuhi ekspektasi konsumen gitu sehingga ketika sudah memenuhi ekspektasi konsumen timbul yang namanya kepuasan. Kalau sudah berbicara mengenai trust atau kepercayaan ya teman-teman, nanti outcomes-nya, efeknya, harapannya dari brand tersebut bisa memberikan brand loyalty atau loyalitas konsumen terhadap brand. Itu nempel tuh, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah konsumen itu sudah tidak trust lagi terhadap brand, ya jangan harap akan mendapatkan loyalitas dari konsumen. Nah, loyalitas merek tidak dapat diperoleh tanpa gaining mendapatkan trust dari konsumen. Nah, fungsi dari brand trust itu sendiri itu apa? Ya, berperan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Karena kalau sudah tidak trust, tidak akan ada hubungan yang long lasting di situ. Kemudian berperan memelihara hubungan dengan pelanggan dan menjadi dasar dari awal hubungan antara karyawan, hubungan dengan perusahaan dan konsumen gitu. Jadi penting sekali membentuk brand trust, tetapi juga prosesnya juga tidak sedikit ya, tidak sebentar. Jadi butuh proses yang cukup lama. Nah, kalau misalnya kita sudah membahas brand trust, ada beberapa karakteristik atau indikator dari brand trust itu sendiri. Ada tiga karakteristik ini penting sekali untuk diperhatikan betul oleh perusahaan dalam membangun dan mengembangkan brand trust antara perusahaan dan konsumen. Yang pertama adalah karakteristik merek itu sendiri atau brand karakteristik, kemudian karakteristik perusahaan atau company karakteristik, kemudian ada karakteristik hubungan pelanggan dan merek yaitu consumer brand karakteristik. Indikator pertama yang akan kita bahas dari brand karakteristik dari brand trust ini adalah karakteristik mereknya atau brand karakteristik. Nah, kita sebagai konsumen biasanya kan sebelum membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau layanan, biasanya kita kan melakukan yang namanya penilaian. Kita banyak survei, kita banyak tanya dan yang lain-lain. Nah, karena apa? Karena brand karakteristik itu merupakan dasar konsumen apakah akan percaya terhadap brand tersebut atau enggak. Brand karakteristik itu sebenarnya apa sih? Brand karakteristik itu adalah atribut-atribut yang nempel di setiap brand sehingga brand tersebut punya keunikan sendiri-sendiri, punya sesuatu yang berbeda dibandingin brand-brand yang lain. Nah, itu namanya brand karakteristik. Nah, karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek itu ada yang pertama, apakah brand itu bisa diramalkan atau brand predictability, yaitu persepsi konsumen yang menyatakan bahwa merek punya reputasi yang bagus
ya, reputasi yang bagus itu sangatlah penting buat konsumen karena dengan image yang bagus otomatis nanti konsumen itu akan percaya terhadap merek tersebut. Itu namanya brand predictability. Berikutnya, karakteristik dari brand itu adalah yang pertama brand reputation. Nah, ini berkaitan dengan kualitas produk itu sendiri. Sampai sebagus apa kualitas produknya sehingga produk tersebut atau jasa layanan tersebut bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Ya, kalau misalnya brand tersebut sudah tidak memiliki kualitas yang baik, pasti otomatis konsumen itu akan beralih ke brand yang lain ya, sudah tidak loyal. Yang ketiga adalah brand competence. Brand competence ini kaitannya dengan apakah brand tersebut secara konsisten mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan kualitas produk juga ya? Apakah brand tersebut itu untuk yang kompetensi ini mampu memenuhi ekspektasi konsumen gitu ya. Nah, biasanya konsumen itu untuk melakukan penilaian seperti yang tadi saya bilang itu mencari informasinya itu macam-macam bentuknya, seperti mungkin lihat dari YouTube, mencoba untuk mencari testimoni dari orang lain, kemudian dari influencer ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah brand kompetensinya jalan nih dan konsumen ini berusaha untuk mencari informasi, nah biasanya proses getok tular atau word to mouth ini berjalan. Indikator berikutnya itu adalah company characteristic. Kalau tadi kita bicara brand characteristic, sekarang kita bicara company characteristic. Nah, karakteristik dari perusahaan, latar belakang, image, reputasi dari sebuah perusahaan itu juga membentuk kepercayaan dari konsumen itu sendiri ya, karena karakteristik dari perusahaan ini meliputi dari reputasi suatu perusahaan ya, kepercayaan terhadap perusahaan, motivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional bisnisnya, misalnya di Indonesia ini apa gitu. Nah, salah satu yang sekarang banyak banyak perusahaan yang berusaha membangun image-nya kembali, reputasinya kembali, itu adalah perusahaan-perusahaan yang notabene ya mungkin ditengarai adalah melakukan pendanaan ke Israel ya, seperti McD, KFC, kemudian Richeese Factory, terus kemudian produk-produk Unilever dan yang lain-lain. Nah, brand-brand tersebut ini sekarang sedang bahu-membahu membangun kembali reputasinya gitu. Tapi kalau menurut saya nggak segampang itu ya menjatuhkan mereka ya, karena mereka sudah berjalan cukup lama sekali dan sangat settle brandnya gitu ya. Seolah-olah kan ayam Kentucky itu McD, seolah-olah kalau pasta gigi itu Pepsodent ya kan. Jadi kalau menurut saya kondisinya saat ini di Indonesia trust terhadap perusahaan yang ditengarai sebagai penyandang dana Israel ini tidak segampang itu ditumbangkan gitu, karena sekuat itu sudah trust konsumen terbentuk. Company karakteristik, beberapa karakter yang harus diperhatikan yang biasa diperhatikan oleh konsumen, yaitu pertama adalah trust in the company, kepercayaan terhadap perusahaan. Jadi rasa percaya bahwa perusahaan itu keren, bonafit, dan punya kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kemudian company reputation, jadi persepsi konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki reputasi yang berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Perceived motives of the company, jadi persepsi konsumen yang merasa bahwa perusahaan tersebut sudah menguntungkan konsumen itu sendiri. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu wajib sekali melakukan yang namanya CSR ya. Kalian pasti sering dengar kata itu akhir-akhir ini, yaitu Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan wajib untuk melakukan program CSR. Program CSR itu adalah program di mana perusahaan itu harus punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, terhadap komunitas di sekitarnya. Jadi kayak misalnya
Freeport itu membangun rumah sakit di sekitar tempat daerah Freeportnya, terus membangun sekolah, terus memperbaiki saluran air dan yang lain-lain itu adalah bentuk dari tanggung jawab sosialnya Freeport. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya konsumen itu merasa diuntungkan di situ, ya akan timbul rasa trust terhadap perusahaan. Gitu. Jadi intinya adalah perusahaan harus benar-benar ngambil hati konsumen lah, atau setidaknya lingkungan atau komunitas di lingkungan sekitar tempat dia perusahaan itu berdiri atau beroperasional. Kemudian company integrity, integritas perusahaan merupakan persepsi konsumen yang di mana konsumen merasa bahwa perusahaan itu punya etika yang tinggi, logis, jujur, menepati janji, dan yang lain-lain. Nah, sekarang itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan janji-janji manis gitu ya, tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Consumer brand characteristic. Nah, ini merupakan konsep diri dari setiap individu. Setiap individu kan punya kepribadiannya masing-masing. Setiap individu kan punya preferensi terhadap brandnya masing-masing. Jadi kadang-kadang atau seringkali konsumen itu memang memilih brand yang sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan konsep dirinya, dan itu apa ya? eh, Apabila konsumen itu sudah mengkonsumsi satu brand, itu berarti konsumen itu sangat percaya terhadap brand tersebut sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan konsep dirinya. Terlepas dari company reputation, terlepas dari brand karakteristik yang tadi kita bahas. Oke, kita bahas satu-satu yuk terkait dengan consumer brand karakteristik yang pertama, similarity between consumer self-concept and brand personality. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa konsumen itu akan mencoba mencari brand yang sesuai dengan konsep dirinya. Mencoba untuk mencari brand yang dia gunakan yang sesuai dengan kepribadiannya. Ya, karena apabila dia sudah melakukan atau menuju satu brand yang sesuai dengan kepribadiannya, maka trust terhadap brand tersebut akan terwujud, gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya gini, kalau misalnya konsumen itu merasa menggunakan Apple itu sudah percaya diri, ya dia akan menggunakan itu, gitu. Ketika dia diganti dengan brand Samsung, dia akan merasa tidak pede. Nah, itu sudah bagian dari konsep dirinya, bahwa aku harus merasa percaya diri, tetapi dengan percaya diri aku harus menggunakan merek Apple. Misalnya seperti itu. Aku akan terlihat keren gitu kan. Karena kalau misalnya aku pengen terlihat keren, berarti aku akan ngopi-ngopi apa nongkrong di Starbucks. Seperti itu. Itu sudah tidak bisa dipaksakan untuk berubah gitu. Kalau kalau memang tidak ada perubahan dari dirinya ya, karena itu sudah bentuk dari konsep diri dan itu bagian dari kepribadiannya. Kemudian brand liking. Nah, ini unik ya, teman-teman ya. Mungkin kalian baru dengar istilah ini. Brand liking itu kalau misalnya konsumen itu pingin sekali untuk apa ya? em, mencari informasi terhadap satu brand, otomatis dia akan suka dulu gitu. Kalau misalnya dia nggak suka, ya dia pasti akan melakukan apapun untuk menjauhinya gitu. Dan itu sudah sewajarnya manusia itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah brand experience. Jadi pengalaman konsumen terhadap satu brand itu juga menunjukkan atau mewujudkan kepercayaan terhadap brand tersebut. Jadi kalau misalnya konsumen itu sudah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, otomatis yang namanya trust itu pasti akan hilang. Kemudian ada yang berikutnya adalah peer support, ya, salah satu determinan perilaku individu yang memberikan pengaruh terhadap individu yang lain, gitu. Jadi misalnya ini dalam peer group kalian, pertemanan kalian, eh, merasa tidak suka terhadap brand tersebut, kalian kayak seolah-olah kayak nggak suka aja juga dengan uh, uh, brand tersebut gitu ya. Jadi ada istilah pengaruh-pengaruh dari peer support.
Kemudian yang terakhir adalah brand satisfaction ya. Apabila konsumen sudah puas yang tadi saya bilang, otomatis yang namanya trust terhadap brand tersebut itu tinggi sekali ya. Dan itu sudah di mana-mana seperti itu. Nah, ketika sudah brand satisfaction-nya sudah jalan, nah otomatis loyalitasnya juga akan jalan. Berikutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi brain trust menurut Delgado dalam DB 2008. Nanti kalian bisa lihat ya sambil dibaca-baca jurnalnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap trust terhadap brand tersebut itu yang pertama adalah brand tersebut harus mampu memenuhi harapan konsumen. Jadi kalau misalnya brand tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di konsumen, otomatis konsumen itu akan trust sekali terhadap brand. Kemudian brand tersebut harus punya integrity atau apa yang dia janjikan, apa yang dia ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya itu merupakan faktor kunci deh gitu. Jadi kalau misalnya brand tersebut ternyata menjanjikan sesuatu tetapi pada produknya ternyata tidak demikian, otomatis itu akan trust itu akan hilang. Kemudian kemampuan perusahaan untuk menunjukkan perhatiannya kepada konsumen itu sangat penting sekali juga bagi konsumen untuk mewujudkan trust. Jadi kalau misalnya ada brand yang walaupun sudah beli tetapi service after sales-nya itu keren banget, otomatis brand itu akan konsumen itu akan terus-menerus percaya terhadap brand tersebut. Sekarang yang namanya bisnis itu kalau kualitas pelayanannya nggak oke, udah pasti ditinggalin deh walaupun seenak apapun itu produknya, senyaman itu konsumen menggunakannya, tetapi kalau misalnya kualitas layanan itu tidak tidak diberikan dengan baik, otomatis konsumen itu akan switch ke brand lain. Brand trust itu punya dua dimensi, yaitu ada brand reliability dan brand intention. Jadi kalau brand reliability itu seberapa handalkah dan dipercayakan sebuah merek. Kemudian kalau brand intention itu seberapa menarikkah brand tersebut sehingga menarik perhatian terhadap konsumen. Jadi kalian nanti bisa baca sendiri ya sambil dilihat-lihat jurnalnya. Jadi brand reliability ini dan brand intention ini berdasarkan Allen et al 2013. Jadi nanti tolong sambil dilihat jurnalnya. Terima kasih teman-teman, itu adalah pembahasan kita mengenai brand trust. Sebentar lagi juga sudah mulai UTS, jadi saya harap kalian sudah mulai cicil belajarnya. Ya, materi ini akan saya share di link dan Google Classroom. Silakan kalian nanti akses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.